سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم قو الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وانصرهم على معاني الدين. يا رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillahilladzi syaraha sudural muwaffaqina bi altafi birrihi wal aihi wa nuri basairihim bi musyahada al hukmi syar'i wa badi'i san'ihi wa muhkami ayatihi wa alhamahum kalimatat taqwa wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha fasubhanahu man ilahun adimun wa tabaraka war rabbu wasyiul karim. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah fi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi wa khairatihi. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu asrafu rusulihi wa khairi bariyati. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi fi ghadawatid dahri wa ruhanihi. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man kana fi hajati akhihi kana Allahu azza wa jalla fi hajatihi wa man farraja an muslimin kurbatan farrajallahu azza wa jalla anhu biha kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Hadirin jamaah
Sholat Jumat rahimakumullah. Marilah kita pada kesempatan Sayyidul Ayyam ini kita meningkatkan takwa Allah, meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Dan hendaknya juga kita barengi meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan ketakwaan dan keimanan, kualitas iman yang ada di dalam diri kita itulah nanti yang akan bisa menghantarkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah sholat Jum'ah rahimakumullah, perlu kita ketahui bersama bahwa kebahagiaan dunia dan akhirat itu sangat bergantung kepada kesehatan dan kejernihan hati kita. Sementara kesehatan dan kejernihan hati sangat bergantung kepada keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, keyakinan kita kepada sifat-sifat terpuji yang ada di dalamnya, serta seberapa jauh ia dari sifat-sifat tercela yang biasa bersarang di dalam diri kita. Marilah kita menyimak firman Allah dalam Al-Quran yang merupakan petikan dari doa Nabiullah Ibrahim alaihi salam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tukhzini yauma yub'atsun. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yang artinya, janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan, yaitu pada hari ketika tidak berguna lagi harta dan anak-anak, kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Quran surat Asy-Syu'ara ayat 87 sampai 89. Melalui ayat ini jelas sekali bahwa orang yang selamat di akhirat adalah orang yang membawa hati yang bersih, bersih dari kesyirikan kepada Allah, bersih dari sifat-sifat tercela, serta bersih dari berbagai penyakit hati. Selain itu, hati yang bersih juga merupakan sarana untuk meraih ketenangan, untuk meraih kelapangan hati kita. Maka kunci meraih ketenangan hati inilah yang akan menjadi pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Ini sangat penting bagi kita para jamaah sekalian, mengingat tampaknya masih banyak saudara-saudara kita yang hidup serba berkecukupan, bahkan bergelimangan harta, namun hatinya tidak tenang, hatinya sempit dan hatinya tidak lapang. Menurut para ulama, berdasarkan dalil-dalil yang ada, setidaknya ada 5 kunci meraih ketenangan dan kelapangan hati. Yang pertama, kunci ketenangan dan kelapangan hati adalah taat kepada Allah dan kepada Rasulullah. Sebagaimana kita ketahui, taat kepada Allah merupakan salah satu sifat orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Sementara orang yang beriman dan bertakwa sangat dicintai oleh Allah. Apapun hajat, apapun keinginan kita akan dipenuhi oleh Allah. Apapun masalah yang akan kita hadapi akan diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ia akan
dilimpahi rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka, termasuk hatinya akan selalu dilapangkan di setiap keadaan. Bukankah itu merupakan penenang dan pelapang hati? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Hadirin jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Kunci yang kedua, kunci penenang dan pelapang hati adalah zikrullah. Berzikir dan selalu mengingat Allah, zat yang maha menciptakan. Bahkan lebih luas lagi, selain zikir dengan asma dan sifat-sifatnya, kategori zikir di sini mencakup zikir mengingat kekuasaan Allah, berzikir melihat apa yang diciptakan oleh Allah, berzikir atas aturan-aturan yang diciptakan oleh Allah juga, serta ancaman-ancamannya, serta tanda-tanda kebesarannya. Selain menjadi sebab turunnya ketenangan hati, zikrullah juga menjadi sebab selamatnya diri dari melanggar larangan-larangannya. Bayangkan saat kita berkeinginan untuk melakukan maksiat kepada Allah, kemudian segera mengingat Allah, niscaya kita akan mengurungkan keinginan kita itu. Pasalnya kita merasa takut terhadap siksa dan ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Yang ketiga, kunci untuk meraih ketenangan dan kelapangan hati adalah bertobat dan berserah diri kepada Allah. Setiap manusia pasti berbuat dosa dan pasti berbuat kesalahan, kecuali Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang maksum itu. Obatnya adalah bertobat, taubatan nasuha. Orang yang berdosa kemudian bertobat itu ibarat orang yang kotor badannya, kemudian dia mandi. Hal itu harus segera kita lakukan. Jangan menunggu dosa itu berkarat, dosa itu sudah memenuhi hati dan badan kita, yang dengan hati yang tidak kita bertobat seperti itu, menunggu nanti terjadi apa itu sudah berkumpul di dalam hati kita, maka akan menjadikan hati kita menjadi keras. Selain bertobat, jika kita ingin tenang dan lapang, harus berserah diri kepada Allah. Kita serahkan kepada Allah, kita qanaah, apapun yang datang dari Allah kita terima dengan ikhlas. Berprasangka baiklah kepada Allah, berprasangka baiklah kepada Allah, sebab dibalik sesuatu yang kurang kita senangi itu ada rahasia yang besar dan kebaikan yang hendak akan Allah berikan kepada kita. Ingatlah, apapun yang diberikan Allah kepada hambanya pasti baik. Kita berhusnudzon kepada Allah, sebab kurang baik itu hanya menurut pandangan manusia. Apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita itu adalah yang terbaik bagi kita. Kalau kita bersuudzon kepada Allah, pasti hati kita tidak akan menjadi tenang. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh, innallaha balighu amrihi. Siapa yang bertakwa, tawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. At-Tolak ayat 2-3. Ibnu Athaillah itu pernah berpesan gini, jangan pernah memikirkan sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah, sebab itu bukan urusan hamba. Pikirkan pun hanya akan membuat beban bagi kita. Hamba hanya berusaha dan berdoa.
Hasilnya terserah kepada Allah. Jika kita sudah berkeyakinan demikian, niscaya hati kita akan menjadi tenang, hati kita akan menjadi lapang. Hadirin jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Yang keempat, penenang hati adalah memperdalam ilmu Allah. Tak bisa disangkal sempitnya hati kita akibat kurangnya ilmu Allah dalam hati kita. Maka salah satu kunci penting meraih ketenangan hati adalah mendalami ilmu-ilmunya. Sebab dengannya hati kita akan tenang dan terang dari gelapnya kebodohan. Karena itu selagi ada waktu, tuntutlah ilmu Allah. Perdalamlah ilmu Allah. Niscaya hati kita akan lapang dan terang. Ingatlah, ilmu itu cahaya yang selalu menerangi pemiliknya, sekaligus menuntunnya ke jalan keselamatan. Yang terakhir, yang kelima, kunci ketenangan hati adalah selalu menolong sesama. Sebagaimana hadis yang sudah disampaikan dalam muqaddimah di atas tadi, orang yang selalu menolong kesulitan orang lain maka akan ditolong oleh Allah. Orang yang selalu menolong kesulitan orang lain akan ditolong oleh Allah. Siapa saja yang membukakan kesulitan sesama muslim, maka Allah akan menghilangkan kesulitannya pada hari kiamat. Bukankah ketika mendapat pertolongan orang lain, misalnya kita mendapat kesulitan ditolong oleh orang lain, hati kita akan menjadi tenang, hati kita akan menjadi senang. Maka itu pula yang dialami oleh orang lain saat ditolong oleh kita. Maka mulailah dari sekarang, perbanyaklah membantu orang lain, niscaya kita mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di momen setelah kita menjalankan Idul Fitri, kita merubah diri kita untuk menjadi yang lebih baik dan menjadi lebih baik. Seperti yang disabdakan oleh Rasulullah, "Man kana fi hajati akhihi, kana Allahu azza wa jalla fi hajatihi. Wa man farraja an muslimin kurbatan, farrajallahu azza wa jalla anhu biha kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Siapa saja yang menolong kebutuhan saudaranya, maka Allah akan menolong kebutuhannya. Siapa saja yang membukakan kesulitan sesama muslim, maka Allah akan membukakan satu kesulitannya pada hari kiamat. Hadis riwayat Imam Ahmad. Sebab itu para jamaah, mari kita menebar kebaikan, sebab itulah kebaikan yang akan kembali kepada kita. Tolonglah orang lain, niscaya kita akan mendapat pertolongan. Bukalah kesulitan orang lain, niscaya kesulitan kita pada hari kiamat akan dibukakan oleh Allah. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa mendapatkan pertolongan Allah, serta di akhirat kelak kita termasuk hamba-hamba yang mewarisi surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wastaghfiruh innallaha ghafurur rahim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli wa sallim وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك سيد العرب والعجم والإمام طيبة والحرم سيدنا ومولانا محمد وعلى
آله وصحبه وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل أصحابه رسول الله أجمعين. Alhamdulillahilladzi amarona bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ittaqullah mastata'tum wa syari'u ila maghfirati rabbil alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiyyi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika minal adzabi jahannama wa na'udzubika min adzabil qabri wa na'udzubika min fitnatil masiihid dajjal wa na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Allahumma inna na'udzubika minal lahmi wal hajan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal buhal wa na'udzubika min ghalabatid daini wa fahrir rijal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa dzkurullahal 'adzim yadhkurukum wa ashtuquhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sufufakum fa inna taswiyata sufuf min tamami qamatis shalah. Usolli fardun Jumat. Ada Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim.
سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأتقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. سبحان سبحان سبحان. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله أكبر.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام حينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والكمال والإكرام